topik, menyingkap isu, mengungkap fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Citra, sahabat Purnama Sidi, dan pemirsa channel YouTube Lintas Topik. Hari-hari ini Wonosobo banyak banget dilanda bencana, baik itu tanah longsor, banjir, tanah bergerak, maupun kebakaran. Nah, ini jadi perhatian bagi kita semua, apalagi di akhir tahun ini kan cuacanya ekstrim banget. Hasil dari BMKG, rilis BMKG ini yang tanggal 4 Desember sampai 10 Desember ini Wonosobo termasuk salah satu daerah yang harus diwaspadai. Ini yang harus kita perhatikan ya di akhir tahun. Untuk itu dalam sebuah kejadian itu selain ada tim-tim evakuasi, ada tim-tim dapur umum dan lain-lain, ini ada satu relawan yang begitu berjibaku, kerjanya nggak kenal waktu, terus nggak kenal cuaca, nggak kenal musim, pokoknya setiap kali ada panggilan mereka harus datang. Kita akan mengulik lebih jauh dengan narasumber kita, Mas Modleng. Ya. Assalamualaikum Mas Modleng. Waalaikumsalam. Ini mungkin nggak pada kenal ya kalau saya sebut namanya Mas Sabarno, tapi begitu Modleng, langsung Modleng gitu kan. Ini salah satu supplier informasi berita yang saya butuhkan di Lintas Topik soalnya. Terus Mas Habib, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Habib ini adalah koordinator relawan SAR RPP SAR Kaliwiro ya. Siap. Aman Kaliwiro? Alhamdulillah aman. Kalau di BPD saya nggak ngomong aman karena barusan kemarin sore kita itu di Kebrengan ya. Terus ada di mana sebelahnya Kebrengan. Jawar ada, terus sore itu kita dapat laporan juga ada di mana ya? Oh sebelahnya itu. Nah tuh asik kan, kita belum mulai datanya wis wakil banget gitu kan. Nah ini Mas Mondreng dulu Mas. Siap. Bencana di Wonosobo akhir tahun ini kok begitu banyak banget dan kayaknya berulang ya. Kenapa? Berulang. Itu satu adalah mungkin memang karena faktor cuaca itu di penghujung tahun itu mungkin dari dulu sampai kapanpun seperti ini. Jadi di samping memang wilayah Wonosobo itu memang rawan bencana, itu juga faktor alam termasuk cuaca ekstrim berpengaruh cukup tinggi. Seperti kemarin itu beberapa titik saya sendiri sampai rada mumet kemarin. Tapi itu pun kita harus dengan kepala yang dingin, tidak terlalu panik, kita harus selalu menjaring informasi, menjalin komunikasi dengan teman-teman relawan di lapangan untuk mendapatkan informasi itu. Itu salah satu pemicunya di samping kontur tanahnya ataupun wilayahnya itu faktor cuaca itu sangat berpengaruh tinggi. Kondisi akhir tahun dengan hujan yang ekstrim, bahkan kayaknya nanti puncaknya bukan di Desember ya, tapi setelah Januari. Betul, kalau menurut data BMKG yang dirilis itu antisipasi untuk cuaca ekstrim itu nanti sampai di Februari. Tapi mudah-mudahan karena itu hanya prediksi, perakiraan itu tidak tepat. Itu harapan kami. Cuaca ekstrim boleh, tapi jangan sampai ada kejadian-kejadian itu, kasihan juga kan masyarakat. Kita masih belum lupa sih kejadian-kejadian di Wonosobo ya. Ada tanah longsor di Watu Malang. Betul. Kuripan ya waktu itu ya. Masuk Kuripan itu. Kuripan ya. Terus kemarin juga beberapa minggu yang lalu ada 14 titik di Watu Malang lagi. Saya harusnya hari ini mengundang dari teman RPB Watu Malang, tapi memang ada dilalahnya juga bareng, tadi nggak bisa kita hadirkan. Terus itu tadi kontur wilayahnya kayak gitu. Mas, Wonosobo itu paling banyak terjadi apa selama jenengan jadi relawan? Paling banyak itu ya tanah longsor, angin seperti kemarin Puting beliung itu. Puting beliung. Itu yang kami itu paling banyak itu. Ada nggak pemetaan? Oh, kalau angin longsor, kalau tanah longsor itu daerah Watu Malang. Puting beliung itu biasanya yang saya tahu ya. Okay. Kalau Kertek di Damar Kasihan. Terus di mana? Seneng ya, Seneng Jawa Tengah. Nah, itu bisa nggak di mapping kayak gitu? Itu ada sebenarnya di data kami di BPBD ada daerah rawan angin, rawan longsor. Itu malah justru seperti yang Mojo Tengah itu wilayah Seneng kayak daerah itu ke Seneng itu memang rawan. Tapi malah justru Kertek itu yang paling rawan itu Desa Kapencar itu cukup rawan. Antara Kapencar, Candiasan nanti sampai
daerah Bedakah itu cukup rawan. Nah itu dari kecil sampai saya ini sudah menjelang tua ini hampir setengah abad itu Kapencar itu memang cukup cukup familiar lokasi itu ya. Iya, jadi beberapa kali kejadian saya sudah nalar itu munculnya justru dari Kapencar. Itu kenapa ya Mas? Artinya apa alurnya? Kan jelas nih, Kapencar terus ke Bedakah, terus Tambak Kasian, ya kan? Itu alur angin atau gimana ya? Mungkin alur angin itu kan karena ada pegunungan dua gunung Sindoro Sumbing itu. Mungkin itu salah satunya jadi daerah itu memang dilewati angin kencang itu. Kalau tanah longsornya lebih banyak di mana? Tanah longsor malah minim kalau di Kapencar sampai ke Seneng itu minim. Daerah-daerah rawan angin itu minim tanah longsor malah. Justru yang banyak tanah longsor itu ada di kayak Watu Malang. Kayak Watu Malang, kayak Kaliwiro, Wadas Lintang, Kepil. Kan di Sapuran saja itu yang potensi angin kencangnya atau puting beliungnya cukup tinggi, wilayah atas kayak Banyumudal itu di lereng-lereng Gunung Sumbing itu yang pernah terjadi pada tahun 2019 itu cukup banyak karena. Terus kejadian lagi itu tahun 2023 itu ada di Pecekelan itu hampir 90 rumah itu. Itu pun baru cerita orang sana itu baru satu kali kejadian angin seperti itu. Kayak Kabringan itu kan baru sekali ya. Baru sekali gitu. Sana dulu kalau saya penanganan bencana daerah Kabringan itu ya paling longsor kecil-kecilan terus kebakaran paling sana. Oh, kebakaran ya. Oke. Kalau Kaliwiro Mas Habib, Kaliwiro ini kan dikenal daerahnya tanah bergerak. Iya. Kita tahu lah beberapa dekade yang lalu Mandalika ya. Betul. Iya. Mandalika itu jalannya tidak pernah selesai. Betul. Gerakannya. Kemudian sekarang ini lebih ke Pucung Kerep, terus Lamuk. Nah, gimana Mas kondisinya? Baik untuk wilayah Kaliwiro sebenarnya yang paling berpotensi itu adalah wilayah barat, mulai dari Gambaran, Pucung Kerep, Lamuk, Ngasinan, Sodongan, Kaliguwo. Tapi sekarang tambah lagi dengan Medono. Tapi hampir sama kayak tadi yang disampaikan Mas Mondeleng ini, bahwa bencana itu sebenarnya bisa diprediksi dan dipetakan karena yang terjadi itu biasanya sudah pernah terjadi. Jadi kita sebenarnya bisa memprediksi wilayah ini kemungkinan terjadinya ini, penyebabnya ini itu sebenarnya sudah bisa dipetakan. Cuman yang masih menjadi PR bersama itu untuk penanganan dan penyelesaiannya. Karena kayak Kaliwiro sendiri untuk bagian barat itu sejauh ini kami berdiskusi dengan BBD, dengan bahkan di tingkat PVMBG dari Bandung itu belum menemukan solusi yang paling bagus untuk di sana. Karena memang kondisinya bukan hanya tanah ataupun faktor-faktor kelalaian manusia, tapi memang kondisi tanahnya pun memang berpotensi untuk tanah gerak. Karena sudah diteliti banyak juga. Yang agak menarik juga itu di Kaliwiro ternyata tanah dan pasir di sana itu kandungannya sama dengan di laut. Jadi bisa dibilang Kaliwiro itu dulunya adalah laut, entah berapa juta tahun yang lalu, dan itu bukan hanya dari PVMBG saja menyampaikan, baik dari penelitian geologi dari universitas itu banyak yang ke sana dan hasil labnya sama bahwa kandungan di sana itu adalah laut. Itu kapan? Kan menarik ya. Iya. Sebagai wilayah di pegunungan. Betul. Kaliwiro kan pegunungan juga nih. Betul. Ternyata kandungan tanah, batuan. Tanah, pasir, batuan itu dari laut. Betul, sama Itu dengan laut. penelitian kapan, Mas? Itu terakhir sekitar 2023 itu diteliti, bahkan terakhir itu ditemukan satu batuan yang harusnya itu berapa puluh kilometer di bawah permukaan tanah, tapi ternyata di Kaliwiro itu muncul di permukaan. Nah, ini menjadi ketertarikan tersendiri bagi para peneliti geologi. Sebenarnya apa yang terjadi di wilayah Kaliwiro? Apakah dulu pernah ada tragedi yang mengakibatkan hal tersebut? Tapi memang dari para peneliti ini mengatakan ada dampak positif, yaitu banyak sumber daya yang bermanfaat untuk masyarakat. Tapi dampak negatifnya
potensi bencananya pun akan Lebih besar karena tanahnya memang tidak stabil, terutama ketika musim hujan atau yang saat ini kita kenal dengan hidrometeorologi. Oke, itu yang Kaliwiro daerah barat. Daerah barat. Terus kalau Kaliwiro sebelah timur itu apa potensi Kalau untuk bencananya? daerah Medono itu riwayatnya dulu informasi yang kami dapatkan tahun 95 itu pernah terjadi yang kapasitasnya besar. Tahun 95 itu hampir satu dusun itu akhirnya direlokasi termasuk dengan fasilitas umum dan juga sekolah SD waktu itu di sana. Kemudian 95 terjadi dan terakhir 2021 terjadi lagi dengan kurang lebih 40 bangunan rusak dan 4 bangunan hancur. Akhirnya yang hancur itu direlokasi dan pindah ke tempat yang lebih aman di sanak saudaranya. Padahal Medono itu pinggir jalan itu tuh. Betul, jalan kabupaten menghubung Kaliwiro dan Wadas Lintang via Medono Tirip. Oh gitu. Iya. Lah kalau misalnya gini Mas Mondreng, Mas Mondreng sudah berapa tahun jadi relawan di BPBD? Saya di BPBD dari tahun 2015. 2015 artinya sudah 10 tahun dan sudah paham betul kan apa pola berulang. Betul nggak kalau bencana di Wonosobo ini pola berulang? Itu sebenarnya bencana bukan di Wonosobo nggih. Pola berulang itu kami juga baik dari peneliti, dari secara ilmiah, dari BNPB maupun dari mana itu bahwa bencana memang siklusnya berulang. Jadi seperti misalnya pergerakan tanah ya memang itu karakter di situ pergerakan tanah. Terus kayak misalnya gunung, kita punya gunung api Sindoro Sumbing, Gunung Dieng, itu akan berulang juga. Seperti Gunung Dieng itu terkenal gas beracunnya. Tanah longsor juga seperti itu. Angin juga yang paling sering ya daerah-daerah itu aja. Jadi mungkin kalau melibas ke kayak kemarin di Mojo Tengah Kebrangan itu mungkin Nyasar ya. mungkin salah alamat. Ini gue. Tapi seperti itu. Ya kemarin kan Bagus. kita nanya nih, Iya. nanya ya sama warga sana ya baru sekali ini gitu kan. Karena kalau Kebrengan itu dulunya bencana gempa bumi ya. Gempa bumi. 1921 kalau tidak salah di situ. Lah Mas, ketika polanya itu sudah ketahuan. Ya. Oh, kira-kira kalau akhir tahun ini dengan curah hujan yang ekstrim, angin yang juga tidak bisa diprediksi, antisipasinya seperti apa? Kita antisipasi pertama kita harus mensosialisasikan itu pasti. Kita bersosialisasi ke masyarakat semua unsur masyarakat maupun unsur organisasi kemanusiaan seperti Mas Habib dan sebagainya. Kita langkah pertama udah menyiapkan itu koordinasi. Terus kita juga dari tim internal BPBD-nya sendiri kita selalu mengingatkan untuk peralatan kita juga perlu disiapkan, perlu personil juga performanya juga kita perlu siapkan. Seperti kemarin personil kita terbatas. Kalau kita nggak koordinasi dengan relawan, komunikasi dengan baik, saya rasa tidak mungkin kita akan menangani dengan cepat, penanganan dengan segera terdampak yang kena bencana. Demikian. Kita melihat nih kejadian dalam satu hari tidak hanya satu titik. Betul. Yang sudah ya, taruhlah kemarin yang ada 14 titik, kemudian hari kemarin aja ya, kemarin aja sudah satu hari 3 titik di satu lokasi yang hampir sama dengan SDM yang terbatas. Terus pihak-pihak yang terkait itu bagaimana? Misalnya BPBD nih, BPBD SDM-nya berapa sih? BPBD kalau yang piket ini yang 15 personil yang TRC itu dibagi tiga piket, berarti per tiket itu 5. Kan nggak mungkin dong ketika terjadi kejadian yang lagi off ini terus biarin off, tetap di PKO kan? Betul. Cukup nggak dengan itu? Terus bagaimana misalnya dengan relawan-relawan SAR yang lain? Kita tahu lah di Wonosobo banyak sekali SAR yang ada di masing-masing kecamatan. Itu kita tidak cukup kalau BPBD. Meskipun yang OP itu kita udah terjunkan semua kan 15, kadang ditambah dari teman-teman damkar. Itu pun tidak cukup kalau tidak dibantu dengan relawan-relawan yang begitu banyak. Makanya saya itu setiap itu belum turun hujan pun saya udah woro-woro di grup ini sama Mas. Teman-teman alhamdulillah saya bangga dengan teman-teman relawan semua di Wonosobo ini, saya bangga. Begitu udah
kelihatan langit mendung aja udah persiapan, sepatu ini tak siapke, mantole tak siapke, gitu enaknya itu. Jangan setiap hari mesti baju orange kalau dipakai. Itu ada Mas Habib, itu seperti itu di grup-grup. Ada beberapa grup yang kami untuk koordinasi itu memang semua seperti itu. Saya tertarik ini. Kelompok SAR itu udah berapa sih di Wonosobo? Wah. Jumlahnya. Kalau jumlahnya sangat banyak sekali, tapi apa ya namanya satu komando dengan BBD dengan Basarnas, intinya kita tidak peduli mau dari mana selama memang ada kejadian kita bareng-bareng. Bahasanya kan untuk bahasa Wonosobo. kemanusiaan toh. Betul, toh. betul. Nah, Mas Habib, Ya. kalau Kaliwiro, Ya. ini SAR-nya sudah berdiri sendiri. Sudah Tetap itu bawa komando atau koordinasi dengan BPBD pasti dengan Basarnas. Iya. Kita perbandingan nih antara Mas Mondeling dengan Mas Habib ini kan beda Iya. jauh. Kalau Mas Mondeling dengan dukungan negara. Wah, opo Alkon ya. Terus dan peralatannya lain kan Iya. ready. Iya. Kesiapan dari SAR itu sendiri dari mana? Baik dari penganggaran Iya. maupun dari pengadaan alat-alatnya. Iya, baik. Sebenarnya untuk personilnya dulu ya. Untuk personilnya itu Berapa? kami kekuatan untuk wilayah Kaliwiro sekitar 100. Tapi kembali lagi karena kami itu relawan, kami kalau terjun ke lapangan itu tidak dibayar, tapi membayar. Kok bisa? Iya, karena yang pertama sudah tidak dibayar. Tidak mungkin kita berangkat tanpa anggaran. Yang pasti kayak Kaliwiro sendiri, karena kami ketika kejadian itu kan harus membawa beberapa peralatan yang sudah tidak mungkin dibawa dengan sepeda motor. Artinya kami harus mengisi bensin kendaraan roda 4. Kemudian harus mengisi ketika ada longsor ataupun kebakaran itu alkon atau water pump. Kemudian chainsaw juga kita harus mengisi baik bensin ataupun oli. Nah, itu belum lagi ketika perawatan itu semua dari kantong sendiri. Makanya ketika kita juga tidak menutup apa adanya, ketika dari desa memang kadang kita ada pemasukan untuk kas. Jadi Bantuan ya. istilahnya ya, tapi saya tawarkan ke anggota, saya juga sebenarnya terenyuh dengan anggota saya sendiri ketika saya sampaikan ini ada nih ganti bensin, gimana mau kita bagi atau gimana? Sudah kita masukkan kas saja untuk bekal kita nolong orang lain lagi. Semua dan selalu seperti itu. Makanya ini menjadi kekuatan tersendiri, panggilan jiwa untuk menolong sesama. Dan untuk peralatan sendiri kami harus bersinergi dengan berbagai instansi. Alhamdulillah dapat bantuan waktu itu dari Pak Bupati juga, dari BBD juga, ada Alkon, Selang, kemudian Censo, dan di luar itu kami juga menjalin kerjasama dengan PLN, PDAM. Ketika ada kejadian kita bareng-bareng, alhamdulillah dapat support bantuan juga dari PLN berupa Censo dan beberapa peralatan yang lain. Itu membuat jaring. Betul. Dengan anggota sekitar 100. Betul. Terus tidak dibayar, bahkan membayar. Iya. Gitu kan. Kenapa mau? Nah, pertanyaan itu kan. Iya. Kenapa mau? Wah, kalau itu saya saja juga tidak tahu kenapa. Jadi apa ya? Itu mungkin sama kayak hobi ya. Jadi cuman Hobi hobinya hobinya menolong orang. Ya, alhamdulillah teman-teman ini solid dari pertama kami terbentuk sampai saat ini, dan insya Allah akan berjalan semoga istiqomah sampai ke depannya. Intinya motivasinya adalah ada kepuasan tersendiri ketika kita berhasil menolong orang lain. Jadi ketika orang itu sedang kesusahan, mungkin sampai ada korban di situ kok bisa pulang dengan selamat, itu kepuasan tersendiri. Artinya kami pun merasa ada rasa yang kepuasan yang tidak bisa digambarkan. Kalau SAR Kaliwiro itu Iya. sudah sejak kapan terbentuk? Itu sejak 2021 dan bertepatan atau mungkin latar belakangnya juga karena bencana. Di mana? Itu waktu itu tanah gerak di Medono. Waktu itu kami masih sebagai pecinta alam, dan waktu itu Pak Camat masih Bapak Bagio waktu itu bersama dengan Pak Kalak BBD akhirnya membuat satu terobosan, bagaimana kalau kita bentuk sebuah tim yang menangani bencana di sini, di Kaliwiro khususnya dan di Wonosobo pada umumnya. Itu akhirnya terbentuklah waktu itu akhirnya kita sebut dengan RPB SAR Kaliwiro. Oh gitu. Iya. Mas Mondeleng, yang namanya rescue itu butuh sebuah skill. Ya. Nggak bisa dong orang umum langsung melakukan rescue. Jangan-jangan malah dia yang di rescue gitu kan. Iya, betul.
Pelatihan-pelatihannya seperti apa sih? Pelatihannya banyak sih. Kalau di penanganan bencana itu kita melatih, terutama adalah kesiapsiagaan. Kita harus menyadarkan dulu ke masyarakat bahwa kita itu hidup di daerah rawan bencana. Karena manusia itu, kita hidup itu tidak bisa memindahkan bencana. Contoh, kita berdomisili atau bertempat di wilayah Gunung Sindoro, itu kan jelas berpotensi bencana, ataupun di Dieng. Apakah kita itu bisa memindahkan? Tidak. Makanya kita harus ada pelatihan, pelatihan rescue-nya, pelatihan penggunaan alatnya, manajemen bencananya, terus kita harus cepat dalam pendataan, istilahnya kaji cepat atau rapid assessment itu harus penting yang kayak Mas Habib ini. Terutama kita supaya masyarakat itu sadar bahwa kita memang hidup di daerah rawan bencana. Makanya teman-teman seperti Mas Habib, relawan semua itu memang harus dibekali dengan memberikan informasi ke masyarakat itu. Oh, saya sudah mampu untuk memberikan informasi bahwa masyarakat ini hidup di daerah rawan bencana. Satu, itu saya katakan tadi, manusia tidak bisa memindahkan bencana. Hanya bisanya dengan pelatihan, dengan meningkatkan kapasitas supaya orang itu sadar bahwa kita kalau ada bencana harus ngapain sih. Nah, salah satunya ini Mas Habib juga sering menyampaikan ke masyarakat, alhamdulillah. Itu seperti itu. Oke, berarti berapa lama pelatihan itu biasanya dilakukan? Itu kadang ada 3 hari, ada yang 5 hari Itu tergantung. paham? Yuk, 3 hari sudah bisa melakukan itu. Artinya harus sering praktek ya? Ya, harus sering praktek. Seperti tadi saya diundang di Polres. Ya, alhamdulillah. SAR Bayangkara. Betul. Itu tadi saya diundang juga. Karena tidak semua juga, saya alhamdulillah selama ini kita berkolaborasi baik dengan TNI Polri terutama itu. Tadi diundang ke Polres untuk memberikan materi bagaimana sih penggunaan alat. Meskipun Polres sudah punya, tapi kan tidak semua menguasai. Plus itu kedua, tadi saya juga memberikan materi juga bahwa kecepatan penanganan bencana itu juga tergantung kesiapan, baik kesiapan personilnya, kesiapan peralatannya. Sekarang kita datang ke lokasi, sudah paling cepat, tapi peralatannya tidak ada. Plus bawa peralatan tapi tidak disiapkan dengan matang, peralatannya trouble. Kan sama saja Pak Agus. Nah, itu salah satu yang kita selama ini latih ya seperti itu. Penggunaan peralatan, bagaimana cara evakuasi ini juga Mas Habib malah justru pinter kalau tentang evakuasi. Nah, itu salah satunya itu. Oke. Mas Habib dari mana ilmu itu diperoleh untuk teman-teman SAR Kaliwiro? Baik, kembali lagi di Indonesia itu kan kita mengenal ada yang namanya BNPB dan Basarnas. Karena memang untuk kebencanaan itu kami punya 2 bapak, yaitu BNPB dan Basarnas yang turun di wilayah kabupaten menjadi BPBD Wonosobo. Itu kami belajar untuk penanggulangan bencana dan juga manajemen bencana itu tentu dari BBD yang gudangnya ilmu itu. Kalau untuk yang evakuasi yang tadi disampaikan Mas Mondeleng ini, tentunya kiblat kami adalah di Basarnas yang memang bidangnya untuk pencarian dan penyelamatan. Dan itu saja kami pelajari itu, ikut pelatihan itu bukan cuma 1-2 kali. Memang yang disampaikan tadi harus bertahap, berlanjut dan bertingkat ya. Karena kami pun juga harus belajar terus. Kami sampai saat ini pun masih haus dengan pelatihan pendidikan karena di evakuasi sendiri masih nanti akan dibagi lagi di air, di darat, di gunung, di reruntuhan itu ada sendiri pelatihannya. Ada nggak pembagian? Nah, kalau misalnya divisi ya? Ya, Iya. klaster itu. Klaster ada nggak Iya, di SAR? ada. Nanti kami biasanya kalau untuk Kaliwiro sendiri kami sesuaikan dengan minat dan bakatnya. Jadi kayak ada anggota yang dia senang sekali dengan air, maka kita kasih dia pelatihan water rescue yang memang spesialis di air. Dia senang dengan ketinggian, maka kita berikan hard atau high angel rescue teknik ataupun vertical rescue dan lain sebagainya. Jadi memang agar itu lebih maksimal, karena kalau dia sudah takut tinggi kok kita paksakan di ketinggian, wah nanti yang terjadi ya betul. Itu pun
tidak pernah lupa atau tidak pernah hilang dari yang namanya APD atau alat pelindung diri. Itu harus selalu melekat di dalam seorang penyelamat. Kuncinya harus bisa menyelamatkan diri sebelum menyelamatkan orang lain. Karena jangan sampai rescue di rescue itu. Iya, betul. Kalau tadi disampaikan ada klaster, ada pembidangan seperti Iya. itu ya. Biasanya mereka berapa lama bisa paham? Wah, kalau itu memang harus berlanjut dan tidak ada ujungnya. Jadi Biasanya berlatihan ilmu ini dipakai ya? waduh. Nah, itu yang biasanya menjadi apa ya? Kadang menjadi mitos tapi gimana? Kalau saya malah justru pelatihannya itu kadang penanganan secara langsung. Nah, maka seperti kemarin contoh kayak Banjarnegara itu, Iya. kita itu di sana bukan hanya berangkat, hanya kita saya mau evakuasi di sana. Saya justru mempelajari penanganan bencana, karena penanganan itu ada dapur umum, Iya, ada trauma evakuasi, healing. semua itu saya pelajari bagus. Itu malah justru dari itu manjingin nanti itu ilmu itu. Iya. Nah, hanya Learning by doing ya? Iya. nemeng latihan toh nanti tidak penanganan ya wis. Karena kadang di lapangan itu tidak Beda ya? seperti Beda, di pelatihan. Di pelatihan hanya secara tertulis, tapi di lapangan kadang di luar apa yang dilatihkan. Tapi dasarnya tetap di pelatihan. Kemarin kan 2 hari ya kita 2 hari. ketemu itu kan. Iya. Saya berangkat ke ini juga ke Pandanarum. Iya. Kalau Mas Habib sama Mas Menteri ini lebih ke evakuasi, lebih ke rescue ya. Iya. Kalau saya itu kan kemarin ke ini ke LDP, trauma healing. Iya, memang betul. memang sebuah rescue, sebuah tim itu kan kayak puzzle yang tergabung, Iya, ada betul. speknya di mana bisa saja gitu kan. Betul. Mas, kalau tidak ada kejadian, ngapain aja, Sar? Oke, kalau untuk Kaliwiro sendiri itu kami biasanya ketika tidak ada kejadian itu kami refresh dengan pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan, karena sebuah kemampuan itu kalau tidak diasah, tidak dilatihkan itu lama-kelamaan akan hilang, betul. Kemudian peralatan alat-alat yang perlu dihidupkan, dipanasi, kita hidupkan, panasi, bersihkan, karena jangan sampai alat-alat itu ketika disiapkan ketika dibutuhkan tidak Itu harus ready ya. bisa. Itu harus selalu harus ready. dipakai ya. Betul. Iya, ini kami itu biasanya mengenal dengan satu quotes itu lebih baik Siap siap digunakan. tapi tidak digunakan daripada mau digunakan di tidak saat yang siap. tidak siap. Kalau siap lebih baik siap tapi Lebih baik digunakan. siap Iya. tidak digunakan. Iya. Oh, tidak digunakan. Iya. Saya pikir lebih baik siap tapi digunakan. Kan kata Mas Mondreng, learning by doing ilmunya gitu. Loh Mas, Siap. hitung-hitungan ya anggaran. Tadi kan kadang-kadang cok bantingan, Iya. cok ada bantuan dari desa lah. Iya, gitu. betul. Kira-kira berapa sih dalam 1 bulan untuk SAR Sebenarnya tidak bisa kalkulasi? Iya, Tapi karena average kan ada Mas. betul, karena memang kejadian itu kan tidak bisa dijadwalkan. Jadi biasanya kami karena memang tidak ada, berbeda dengan instansi ya yang memang sudah ada plotting anggarannya. Kami kan tidak ada. Jadi memang kapanpun dan dimanapun biasanya teman-teman ayo butuh beli apa? Saya ada sekian ya sudah kita belikan. Biasanya untuk kayak saya sendiri yang dituakan ya mau tidak mau harus kurang sekian ya harus selesaikan. Bagaimana caranya? Ya. Terus ketika penugasan Iya, itu nggak lepas dari yang namanya apa akomodasi, betul. konsumsi. Betul. Ah, wis tau saiki nek misale pas penugasan ora ono itu yang nanggung siapa? Kami pribadi. Bukan ikut tim misalnya di DU atau di apa BPD Kalau gitu. kalau sudah open posko itu pasti sudah langsung di backup oleh dapur umum. Tapi ketika kayak di Kaliwiro yang notabene kejadian itu kok tidak terlalu besar yang tidak memerlukan aktivasi dapur umum ataupun Aktivasi posko. posko dan sebagainya itu ya kami pribadi, karena tidak mungkin dalam kondisi bencana kita berharap ada yang memberi gitu ya. Apalagi itu sudah menjadi beban mental tersendiri ketika ada kejadian kok masa si korban ini harus menyiapkan Oh, iya. apa yang perlu diperlukan. Jadi biasanya kami ketika berangkat harus sudah siap dengan segala resiko. Artinya berangkat pun tidak hanya manusianya tapi yang tadi disampaikan Mas Mondreng juga peralatan termasuk logistik. Makanya ada yang dikenal biasanya dengan tas penanggulangan bencana atau tas kesiapsiagaan bencana, termasuk ada isinya? wah itu macam-macam, ada APD alat pelindung diri yang harus selalu melekat, kemudian juga
kami biasanya menyebutkan dengan perlengkapan survival, termasuk dengan konsumsi yang ketika kita di sana itu kita bisa bertahan hidup, termasuk dengan logistik konsumsinya. Apa tadi? Tas apa? Kesiapsiagaan Bawa bencana. enggak ini? Tas siaga. Bawa. Ya, itu biasanya ketika kami Boleh dinaikkan? berangkat. Oh, boleh. Naikkan apa isinya? Lebih tahu tuh. Wah, Siap. Ini selalu kami bawa. Ini juga kami pelajari dari Mas Mondeleng ini yang selalu mengajarkan kami dan mengingatkan itu ketika berangkat kita mau siang mau malam kita mau membawa helm itu tidak lupa dengan yang namanya headlamp. Oh, iya. Karena biasanya kami ketika berangkat memang tidak gelap ataupun masih siang, tapi bisa lokasi jadi kan, operasi bisa itu melebihi waktu betul, siang kan? sampai Iya. malam. Oke. Kemudian ada juga ini kacamata safety, karena di lapangan itu kami berulang kali ketika ada yang tidak pakai safety itu kena material-material bekas potongan chainsaw ataupun mungkin material-material yang lain. Wajib ya? Wajib itu. Kemudian alat komunikasi, ya, karena kita kebanyakan di Lokasi. lingkungan atau lokasi bencana itu Sinyal. betul, Sinyal. sinyal Nggak itu bisa HP ya? ya, apalagi Kaliwiro itu bahkan tidak ada bencana pun Nggak ada di sinyal. wilayah tertentu itu sinyal Darat, susah. darat. Makanya satu-satunya yang bisa kita gunakan adalah HT untuk komunikasi. Kemudian di dalam pun sama. Ini ada sarung tangan latex. Ini saya bawa satu-satu semua karena memang ini perseorangan, bukan tim. Jadi Masing-masing iya, anggota bawa satu. setiap orang harus Masa- membawa masuk masing-masing. APD-nya ya? Iya, tidak mungkin ketika ada kondisi yang mengharuskan, wah itu tadi siapa yang bawa ini? Wah, nanti kelamaan. Apalagi ketika ada kondisi yang mengancam nyawa korban. Kemudian ini masker medis, kemudian ini dry bag karena kita kebanyakan membawa peralatan elektronik yang ketika di lokasi bencana itu kadang kita harus bermain dengan air, dengan lumpur yang itu mengancam alat-alat elektronik kita. Dan ini ada waterproof HP. Ini sebenarnya masuk sini HP aman, tapi kadang di lokasi bencana kita harus berkomunikasi via WhatsApp atau kita Update, gitu. ya atau mencatat hal-hal yang penting untuk dijadikan sumber berita oleh Pak Agus. Kemudian ini air plug yang Tapi kan kecil. vitamin. Apa kuwi? Air plug itu untuk Wah. pelindung telinga. Tidak Ini yang terlalu bising. iya, yang besar ini Oh, ada air ini muff. untuk air. Iya. Air muff Air- itu. air Oh iya. biar- Ini karena kita Ini sering potong kayu. iya, di lokasi itu kita sering menggunakan alat-alat yang bising. Nah. Ini memang ketika 1-2 kali kita main mungkin aman, tapi ketika itu Rutin terus ya. menerus kita berpikir untuk keselamatan dan jangka lama kita juga untuk kesehatan. Dan ini ada masker respiratori. Ini untuk pengaman ketika Iya. kita berhadapan dengan abu ataupun debu-debu yang Ya, misalnya pas, iya. pas evakuasi daerah pegunungan, Betul, gunung sekarang ya. betul. Dan ini peralatan ini tidak boleh lepas dari diri Ini kita. sudah SOP belum? Standar belum? Ini ya sebenarnya sudah standar, cuman kan karena ini juga masih ada makanan yang belum dibawa. Tapi Makanan kalau apa untuk kering ya? iya. Iya, yang kering. apa? Standar kayak TNI itu. Betul, betul. Oh, gitu ya. Sudah Iya. Nah, Mas, pengadaannya ini kan uang juga. Kalau Iya. dinominalkan satu pak ini berapa? Ini mungkin Malu jadi Iya. masa kita malu. Ya nanti siapa tahu tuh ada uang. Saking Habib dan Iya. kacau-kacau. Sebenarnya kalau itu tergantung merek juga sih ya. Tapi kalau kami karena relawan itu kan kami anggarannya Yang sangat minim. Aman standar. Iya, yang penting kita memenuhi standar yang bisa mengaman kita. Mungkin ya kalau Mas Mondeng lebih paham, mungkin tetap di atas 1 juta per Boleh. orang itu tetap di atas. Iya. Punya berapa? Kaliwiro. Kaliwiro punya kurang lebih 10 set dan itu kami adakan secara bertahap. Dan itu dari teman-teman semua pribadi. Jadi, wah saya ada rezeki nih, beli helm dulu. Nanti ada rezeki lagi, beli kacamata dan seterusnya. Kalau langsung sekali itu nggak Berat ya? mungkin. Kalau helm satu aja kalau yang bagus hampir 2 juta atau Iya. 2 juta Ini ya? lebih, Pak. Iya. Yang ini. Tandanya yang bagus gimana? Ya ada Dari mereknya merek. nanti. Nggak perlu nyebut merek. Artinya Iya. artinya- Tapi 2 juta ini kan lebih. faktor safety-nya. Iya, betul, kan? betul. Nggak, dulu pasti ingat helm batok. Masih. Oh iya. Nah, jangan sampai itu hanya sebagai aksesoris saja. Betul. Iya. Betul safety di situ. Betul. Betul, Mas, betul. ada 100 anggota. Iya. Ada 10 ini. Iya. Terus kayak yang dipakai ini seragamnya dari mana? Pribadi. Lah ya beli sendiri. Iya. Padahal
seragam itu satu setel di atas 700 itu. Wis. Iya. Oh. Iya. Bed Kalau aja PDL udah itu. mahal ini, bed. Iya. Dan itu pribadi semua. Karena seragam ini bukan hanya untuk keren, bukan hanya untuk orang dilihat, tapi ada makna tersendiri. Oren itu, kenapa oren itu ada maknanya. Makanya kita nggak yang penting kan namanya relawan ya sudah pakai hitam, pakai itu betul memang Ada standarisasi warna juga ya. Dan itu sudah skalanya internasional yang memilih warna yang paling tepat untuk tim penyelamat. Kan nyolok kan warna oranye gitu. Iya. Kan. Dan yang paling penting itu sebenarnya ada warna lain kayak mungkin Pink. merah, pink itu kan nyolok juga. Tapi kenapa oranye? Karena setelah diteliti ternyata dalam radius jangka berapa kilometer, kedalaman, Kelihatan ya? ketinggian Itu masih itu tidak berubah. Ketinggian berapapun tidak berubah. Kayak warna lain itu mungkin mencolok tapi dalam jangka jarak tertentu dia berubah warna. Bisa bayangkan kalau misalnya tim-tim rescue itu pakai pink. Iya. Motifnya bunga-bunga. Iya, betul. Iya, artinya kan memang warna itu juga pengaruh kan. Pengaruh. Iya, Warna-warna internasional ya. Iya. Kayaknya oranye kayak gitu. Iya. Bayar sendiri, Iya. beli sendiri. Iya. Tidak pernah ada dukungan dari misalnya kecamatan. Ada, tetap ada. Cuman kalau untuk istilahnya secara keseluruhan itu sangat-sangat tidak cukup. Karena memang secara plotting anggaran kan memang tidak ada untuk operasional, itu tidak ada memang. Per tahun berapa kecamatan ngasih? Kalau sebenarnya kan berbeda-beda ya, tapi kalau untuk Kaliwiro sendiri alhamdulillah support dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa. Kalau di plotting anggaran tidak ada. Tapi itu kesadaran tersendiri ya, ini beruntungnya kami juga untuk wilayah Kaliwiro ya. Itu dari Pak Kades sendiri dan Pak Camat sendiri itu juga dari kantong sendiri karena masa relawan keluar anggaran saya tidak kan gitu. Itu alhamdulillah untuk tahun ini kami pertama kali mendapat support anggaran dari Pak Kades dan Pak Camat itu per desa itu dari Pak Kades per Pak Kades itu 500.000 satu tahun. Padahal kecamatan Iya, satu tahun. Kecamatan Kaliwiro ada berapa desa? Itu 20 desa satu kelurahan. 21 desa kali 500. Iya. 10-an. 10 juta. Iya. Pak Camat berapa? Pak Hermawanto? Iya, itu Tambahi, Pak. Pak Camat 1 juta sendiri. Iya. 11 juta nih. Iya. 11 juta. Iya. Itu 11 juta kalau kita hitung-hitungan. Untuk Iya. operasional satu kali operasi berapa sih? Satu kali operasi minim sekali 300. Oh, masih 300 Iya, toh, masih. secara umum kami coba hitung-hitung itu 300. Itu yang ya tanpa dapur umum ya. Iya, tanpa Tapi kalau dapur umum. Sering nggak di BKO kan misalnya kayak kemarin di Iya. mana? Banjarnegara. Padanarum kayak Iya. gitu. Sempat nggak di Iya, gitu? betul. Nah, kalau- Tetap kayak kemarin waktu di Banjarnegara itu kami selama 2 hari di sana karena kita juga harus membagi kekuatan juga jangan sampai Difulkan kita ke sana iya nanti ketika di lokasi kita sendiri ada kejadian malah tidak terbackup. Tapi tetap kami karena satu tekad bukan hanya di Kaliwiro, di Wonosobo bahkan secara nasional di Banjarnegara juga saudara-saudara kami dari Kaliwiro waktu itu juga ikut membantu di sana. Mas Mondeleng, Siap. spirit apa sih yang muncul dari seorang relawan maupun dari BPBD ketika menjalankan tugas itu loh? Ya kita spiritnya yang bikin kita itu semangat itu karena melihat si korban itu butuh pertolongan. Kita nggak mandang itu agama, kita nggak mandang itu orang kaya miskin, semua sama membutuhkan Pokoknya bahasa kemanusiaan ya. bahasa kemanusiaan. Makanya kemarin ini saya makanya gitu di Pandanarum ini saya kemarin tuh ini saya menjadi pelajaran yang berarti bagi saya. Waktu itu kita sudah ngirim teman di Cilacap, teman-teman di Cilacap baru beberapa hari Banjarnegara kejadian. Saya monitor itu sudah gelisah. Maksudnya gelisah, longsornya begitu luas. Terus sementara Cilacap juga belum selesai. Iya, belum usai. Belum kan, usai. gitu ya. Iya. Mau ngapain ini, mau ngapain. Saya sama teman saya itu nganti bilang, "Ki mangkat ora? Harus berangkat." Lah terus biayanya nanti BBM kita beli sendiri. Tapi alhamdulillah saya bilang sama Pak Kalak, bilang sama Pak Sek, akhirnya mendukung dalam arti memang satu
itu BPBD sudah punya kerjasama atau MOU tentang penanggulangan bencana atau penanganan bencana antara Banjarnegara, Wonosobo, Wonosobo Temanggung, Wonosobo Kebumen maupun Purworejo maupun Kedu ya. Purworejo. Oh, Kedu plus ya. Betul. Kita Banjarnegara kan juga. nah, mungkin Pak Kalak karena baru kan belum Paham petanya belum paham, itu. makanya saya menyampaikan ini sejarahnya seperti ini. Satu adalah memang kita adalah penanganan kepada korban. Kedua kita punya MOU kerjasama. Ketiga itu Banjarnegara tetangga dekat. Setiap ada insiden terutama bencana maupun orang hanyut, Banjar berikut. BPBD Wonosobo belum bekerja, alhamdulillah Banjarnegara BPBD sudah bekerja. Karena mereka begitu kasih informasi, mereka langsung persiapan. Kita kan baru menyiapkan karena alirannya kan Ke Banjar. ke Banjarnegara. Khususnya yang mungkin kejadian di perbatasan ya. Perbatasan. Nah, itu saya sampaikan ke Pak Kalak, ke Pak Sek. Akhirnya mikir Pak Kalak, Pak Sek. Alhamdulillah itu sangat mendukung terus. Ya udah, jenengan hadir nanti untuk BBM sudah kami persiapkan. Kami tidak pernah mikir mau nanti untuk beli rokok bagaimana, mau makan gimana. Yang penting saya bisa hadir di sana dulu. Alhamdulillah sampai sana bisa hadir, saya ke posko Basarnas di sana. Kami juga dimintai pertimbangan juga tentang penanganannya. Apa sih alat yang harus kami bantu? Terutama kita sudah dari awal itu sudah memonitor bahwa kita tidak usah keburu-buru mendorong logistik karena logistik di sana sudah saya kira udah berlebih udah ya. dari BNPB, dari BPBD provinsi, dari dinas sosial semua lini itu pasti mengirimkan. Nah terus kita apa yang yang harus diperbantukan ke sana? Kita punya peralatan yang cukup mendukung. Kita ada kendaraan, ada mobil, ada trail, ada Alcon yang untuk nyemprot itu. Makanya kami dorong sana. Alhamdulillah Pak, kalau iya ya kita punya itu. Nah, dari situ Pak Kalak satu hari nusul ternyuh di sana. Gitu. Nah, itu yang bikin semangat. Berapa hari PKO di sana? Pertama saya 3 hari, 3 hari karena saya BPBD sendiri ada agenda sama BNPB di penanaman di Ya, di Mandi itu kan, Mandi hari Jumat itu kan itu. Di wilayah Pulau Jawa ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, terus Jawa Timur lah. Dipusatkan Di Wonosobo di Wonosobo. salah Nah, itu makanya saya pulang begitu berangkat lagi dan saya 3 kali ke sana, termasuk kemarin disuruh dampingi dari dari komunitas Wonosobo itu mengirim donasi, saya diminta untuk mendampingi, kebetulan Pak Kalak tidak bisa, terus saya ke sana lagi, terus sampai penutupan kemarin saya juga ke sana. Yang tabur bunga itu ya. Itu saya tidak pamit, wah kepikiran, ini saya harus berangkat, saya harus ikut penutupan. Jadi yang itu bikin spirit, bikin semangat itu tidak mandang. Ada nggak perasaan kecewa ketika mungkin pas melaksanakan tugas barangkali kayak evakuasinya nggak seperti yang diharapkan atau apa selama ini? Kita tidak pernah di lokasi itu tidak pernah kecewa karena beliau yang terdampak itu memang kena musibah yang harus ditolong. Artinya kekecewaan kalau misalkan si korban itu belum terevakuasi, kemungkinan ini adalah kekurangan kami atau mungkin faktor seperti di Banjarnegara itu kan 11 yang tidak ketemu. Yang belum Yang ketemu kan 17. Plus ada body part itu ada 2 kalau nggak salah itu. Itu bukan kami kecewa karena memang medannya luar biasa. Iya, kayak gitu luasnya. Begitu luas dan begitu cukup dalam gitu. Jadi ya ini kita sudah semampu mungkin seperti Mas Habib itu bekerja sudah semaksimal mungkin. Namun apa daya karena keterbatasan baik di medannya, tenaganya juga terbatas. Itu yang sebenarnya yang bikin yang kekecewaannya hanya di situ. Oh, saya nggak bisa Optimal ya. optimal. Cuman di samping itu kita kembali lagi. Ini memang faktor juga di alamnya juga, kondisinya juga memang tidak memungkinkan kita untuk dipaksakan karena kita juga bukan robot. Kan seperti itu, Pak. Oh gitu. Mas Habib, latar belakang dari teman-teman SAR Kaliwiro ini apa aja kerjanya? Macam-macam, ada yang tukang potong kayu, ada yang
di kalau Kaliwiro itu sebutannya longkor. Nah, ya itu yang bikin itu bahan-bahan triplek gitu. Oh, ya, iya. ya. Ya, Kemudian jenis. ada yang petani, intinya macam-macam. Tapi yang pasti kebanyakan itu yang sifatnya tidak terlalu terikat Terikat dengan dengan jam waktu, kerja. ya jam kerja, karena ada yang bisa, ada yang jam kerjanya juga terikat, tapi biasanya dia bisa membantu ketika di luar jam kerja. Misalnya kayak ada ya ASN atau perangkat desa. Ada, bahkan Pak Kadus pun ada yang ikut jadi tim Anggota? SAR Kaliwiro ya. Tapi memang aktivasinya kami juga memaklumi karena pekerjaan harus profesional juga, tidak mungkin pekerjaan ditinggalkan juga. Makanya ketika malam pasti berangkat. Tapi ketika siang yang lain yang sifatnya tidak terikat pekerjaannya pasti akan berangkat. Gitu. Terus mikir kegawean pribadi. Kayak tadi kan gitu kan. Iya. Kita nggak bisa dong memikirkan rezeki orang lain ketika kita Iya, belum betul, mikir diri sendiri. betul. Terus piye Mas untuk memenuhi kebutuhan diri? Betul. Kami percaya ketika kami menolong orang lain, pasti Tuhan akan menolong kita. Prinsipnya yang kami pegang itu. Dan alhamdulillah selama ini kami berdiri dan beraktivitas untuk menolong orang lain itu, alhamdulillah selalu bisa bertahan. Apa Mas mungkin pengalaman-pengalaman yang nggak masuk akal tapi ternyata oh iya ya ini mah jalan Tuhan gitu loh. Iya. Jadi gimana ya? Kadang memang seringkali kayak saya sendiri juga mengalami ketika mungkin secara ekonomi, wah ini sudah kok waktunya istilahnya, wah saya Bayar bahan listrik. makan listrik dan sebagainya. Alhamdulillah ada saja kayak Pak Camat juga kebetulan tanpa ada rencana kok, besok ini nggak bisa nggak? Gimana Pak Camat? Saya minta tolong potongkan rumput kecamatan. Kami kan punya alat potong Oh, iya. rumput juga ya. Terus setelah itu, wah ini buat beli bensin sama buat beli makan. Alhamdulillah itu ada saja yang secara dihitung itu tidak mungkin cukup. Tapi alhamdulillah selama berarti sudah sekitar 4 tahun, alhamdulillah tidak ada yang istilahnya berhenti dari organisasi kemanusiaan ini karena faktor ekonomi itu tidak ada. Ini dari pertama sampai sekarang belum ada anggota yang keluar. Alhamdulillah tidak ada. Kalaupun yang tidak aktif itu dia karena merantau keluar Oh, wilayah iya, atau iya. mungkin ada kepentingan yang memang tidak bisa bertahan di wilayah, dan itu pun mereka tidak menyatakan saya keluar, tidak, saya tolong jangan dikeluarkan. Suatu ketika saya pulang saya akan tetap bersama Iya. teman-teman begitu. Relawan, tetap Iya, relawan. pokoknya sudah mendarah daging. Kalau Mas Mandeleng bilang darahnya sudah tidak merah tapi oren. Diminum Siap, Mas Habib sama Mas Siap, Modeling. siap. Nggak apa-apa sih minum aja. Wong timbang sponsor kita kok. Oh, santai. Relawan kan biasa bisa nggon-nggon ya. Ini memang dipilih warna oren ya. Dapatnya ini sih. Lah terus kalau Mas Modeling pengalaman sih rescue yang paling menguras energi itu kejadian di mana? Sebenarnya ini banyak menguras energi itu. Kejadian itu kayak di Wonosobo juga pernah. Itu cukup menguras energi. Dulu tahun 2019 itu ada orang longsoran tebing, berarti ketimbun batu itu di wilayah Wonosobo. Itu di wilayah Kalian situ. Toko Jati itu, bukan Galian itu malah di desa. Itu kita pencarian selama 5 hari. Itu cukup menguras energi karena yang dikatakan di awal itu bahwa penanganan bencana itu tidak melulu dievakuasinya, tapi semua unsur yang terlibat itu adalah termasuk penanganan bencana. Ada dapur umum, kita harus selalu update data secara real time karena itu yang dicari manusia. Setiap waktu ada objek yang ditemukan kita juga harus update, harus melaporkan. Sebenarnya banyak. Itu yang cukup menguras energi. Kayak pernah longsor di pergerakan tanah di Kalibawang itu di 2018. Itu kebetulan hampir bebarengan sama yang di Besuki waktu itu. Di 2017-nya Besuki, selang 7 hari masuk di 2018-nya di wilayah Kalibawang itu cukup menguras energi bahwa kita karena dituntut data ini. Saya menguras energi seperti kemarin.
kejadian begitu banyak dari beberapa Dia ya wartawan. wah harus Jelek. datanya. Sementara juga saya harus laporkan secara runtun, secara real time kepada atasan saya BPBD Pak Kalak dan semuanya dari wartawan dari semua itu. Nah, cukup menguras saya. Wah, harus bagaimana, saya harus memikirkan tim di lapangan, saya harus mengkondisikan si korban penanganannya. Karena tim saya harus mengkondisikan. Makanya kemarin di Gebrengan saya begitu dapat informasi, wah ini ada orang dievakuasi di puskesmas, wah numpuk lagi ini di Jawar, ini di Gebrengan. Saya mengejar yang paling Hujan mana ya? Hujan. Saya mengejar dulu di Gebrengan, tapi saya juga harus tahu yang ada di Jawar, karena kan informasi ini begitu, wah kayak, Ya, apalagi di sosmed ya. ngeri gitu. Iya. Makanya saya mobilnya ditinggal di sana, saya ngajak teman satu motoran, wes ngoyos, saya harus cek ini ke Jawar seperti apa sih. Nah, setelah itu saya sampai sana, alhamdulillah jalan sudah kebuka meskipun silih berganti. Nah, tapi itu ya cukup menguras juga karena kita harus hutan-hutanan. Saya balik lagi ke Gebrengan, kita harus, karena pendataan belum selesai Ya. harus bagaimana sih, harus ngumpul ke orang desa, relawan, harus bagaimana, itu cukup menguras. Jangan sampai wartawan datanya. Tambah. Tapi saya sih oke saja. Cuman kadang saya mohon maaf ya. Karena keterbatasan kadang wartawan udah banyak yang tanya, media banyak yang tanya, saya belum responnya masih karena Mesti di lapangan, mesti rescue ya. itu data sebenarnya, karena data itu saya tidak bisa ngarang sih. Oh iya. Tidak bisa ngarang. Saya harus Iya. jangan istilah bahasa ngapak itu ya ajak ulak jari adol ndi ya. Iya. Hasilnya bukan. Iya. Itu nanti Karena ya. harus- Nanti saya- beritanya juga nggak valid. Iya, makanya itu. Saya cukup ya, ini menguras juga. Wah, wartawan dari sini udah tanya, tapi ini juga menjadi penting karena wartawan itu, media itu sangat menunjang di penanganan bencana itu. Kalau tidak ada informasi, itu bisa-bisa si korban tidak penanganannya Iya. kurang maksimal. Ya saling sinergi ya. Saling sinergi. Makanya kan di BPBD atau BNPB kan memang ada segitiga, itu adalah pentahelik bencana. Satu pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi. Itu. Makanya kan kalau kita ya, terutama teman-teman di jurnalisme non ini kan cepat banget. Yang jadi, saya punya 3 narasumber nih. Jadi, Mas Mondleng, Mas Habib, sama Bangun Watu Malang. Iya. Itu kan ketika lihat story-nya, duh ki Watu Malang ngono iki. Apa ngono? Langsung gitu. Itu nah, memang agak kadang-kadang ketika kita lagi ribut dengan evakuasi, kita juga dituntut profesionalitas itu melayani pihak-pihak lain ya Mas Mondleng. Mas, kalau Kaliwiro, Ya. pengalaman terberat yang pernah dilakukan apa? Pengalaman terberat sebenarnya untuk Kaliwiro itu pernah kejadian waktu itu dalam satu malam itu 21 titik. Iya. Ada mulai dari pohon tumbang, tanah longsor, tanah gerak itu sebanyak 21 titik. Dan itu semuanya laporan, semua minta ditolong, semua minta dibantu. Kami belajar dari Mas Mondreng. Petakan, kemudian susun, betul. Kemudian kita petakan semua, kita urut satu-satu mana yang harus diprioritaskan, yang mengancam nyawa ataupun yang mengganggu fasilitas umum, yang itu akan menjadi dampak masalah berikutnya. Akhirnya kita urai satu persatu. Waktu itu kebetulan Pak Camat juga alhamdulillah support bersama Koramil Polsek, itu bersama-sama dalam satu malam itu alhamdulillah semua yang urgent itu berhasil ditangani, kemudian dipetakan, kemudian keesokan harinya kita selesaikan satu persatu yang sifatnya landai begitu. Pernah nggak menerima komplain? Sebenarnya itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Ya, komplainnya iya betul. Wah, mesti tolong aja Hal- komplain. iya. Apa? Siapa yang komplain? Terus Betul. komplainnya apa? Gitu. Kadang itu karena apa ya? Kadang masyarakat itu masih kurang paham ketika kami ke lokasi itu. Yang paling sering kita dengar adalah istilah telat. Itu pasti. Iya. Jadi Si. Itu kayak damkar juga Iya, betul. Ada nggak sih respon time itu yang ditentukan? sebenarnya ada, tapi apa namanya, Medan Wonosobo itu sebenarnya masih butuh usaha yang lebih untuk Effortnya kita. luar Iya. biasa berat ya. Makanya kalau untuk Kaliwiro sendiri kami mensiasati apa namanya
respon time itu dengan kita membuat perwakilan Pos-pos, setiap pos-pos. desa. Iya. Jadi setiap desa harus ada anggota relawan. Jadi ketika ada informasi di sini, kita langsung hubungi relawan itu. A1 nggak valid nggak, kondisinya seperti apa, urgensinya seperti apa. Terus kami petakan ketika itu memang urgensi, kita langsung merapat ke sana. Nah itu kadang masyarakat itu tidak tahu, taunya sampai situ telat. Padahal namanya tim penyelamat itu Gimana pasti itu? datang setelah kejadian. Iya. Damkar itu Nah telat. sama dengan Ya. damkar. Kalau pengen tidak telat, Konsisten. kabari sebelum terjadi ya. Nanti kita sampai lokasi, wah 2 menit lagi nih, 2 menit lagi. Nah, itu baru tidak telat. Harus buka puasa. Iya, siap-siap dulu. Ya makanya namanya kondisi lapangan itu tidak bisa dijadwal, tidak bisa diprediksi. Untuk Kaliwiro sendiri kita punya posko untuk berapa teman-teman titik? piket. Itu kalau setiap desa sebenarnya aktivasinya tiap anggota. Tapi kalau di tingkat kecamatan kami punya satu posko untuk induknya. Di mana? Itu di depan BRI Komplek Pasar Kaliwiro. Oke. Itu dulunya Polsek. Tapi alhamdulillah. Polsek lama? Iya, Polsek lama. Kita bersinergi dengan kepolisian, Polsek, kemudian waktu itu dinaikkan ke Pak Kapolres, ternyata diizinkan, monggo untuk dimanfaatkan. Ini memang untuk kemanusiaan, kepentingan masyarakat. Kami sampai saat ini bertempat di situ dan 24 jam ada yang standby di situ. Jadi jam berapapun kami akan langsung menuju ke lokasi. Tidak, wah ini sudah malam, besok saja, itu enggak ada. Jadi jam berapapun kami akan ke lokasi. Kalau saat kondisi urgent ya, Iya. biasanya istirahat itu berapa jam sih satu hari? Wah itu Penting iso merem ngono. iya. Nah, ya. Terus Kadang pertama berapa jam? Iya. Di mana? Iya. Nah, gitu. kalau Di sudah Biopora. ya kalau sudah dalam kondisi emergensi itu kita tidak kenal waktu istirahat. Kami biasanya bagi tenaga itu ketika wah ini sudah capek, tarik, Gantian, ya? kamu istirahat. Yang lain ayo masuk ke lokasi evakuasi. Nanti begitu seterusnya. Jadi paling cuma dalam satu malam ketika memang itu urgent sekali, itu mungkin hanya 1-2 jam, itu pun tanpa selimut atau kasur atau itu enggak. Pokoknya di mana ada tempat untuk bersandar ya sudah. Itu Soalnya kita merem. ya istilahnya nek nggih bahasa Jawanya sak gledak-gledake yo pulas. Karena gitu faktor ya. mungkin capek juga, nah, akhirnya Kalau seperti misalnya kalau Kaliwiro yang kemarin agak rada heboh meskipun Oke. itu sudah cukup lama ya, Iya. gimana? Betul. Yang Pucung wilayah Kerep, Pucung Kerep ya, itu. Pucung Kerep itu sendiri sebenarnya gimana sih? Masih layak atau enggak? Iya. Jadi kalau untuk daerah Pucung Kerep sendiri dan beberapa daerah di wilayah Kaliwiro Barat sendiri itu sebenarnya sudah berulang kali diteliti dan juga sudah dicek langsung oleh PVMBG Pusat dari Bandung itu sebenarnya daerahnya memang itu sudah Kawasan itu. Iya, kawasan dan cara kasare sebenarnya tidak ada penyelesaian. Kenapa? Karena tidak mungkin kita merubah struktur tanah iya, yang iya. sudah terbentuk Iya. berjuta-juta tahun Iya. dan memang itu potensinya tanah gerak. Jadi digambarkan secara sederhananya itu lapisan atas itu keras, lapisan bawahnya itu lunak, lapisan bawahnya lagi itu keras lagi. Jadi ketika musim hujan itu Akan lebih nganu. ya bagian yang lapisan lunak itu akan teralirkan dan lepas, yang atas otomatis dia akan turun dan Dan itu terpleset. terus selama Dan itu terus bertahun-tahun menerus. gitu ya, Iya. terus. Karena- Bahkan musim kemarau pun tetap ada pergerakan, cuman Cuman kecil. lebih kecil Ya, kemarau. tapi ketika musim hujan kelihatan banget. sudah kelihatan banget. Visual kelihatan Mas? Kelihatan. Cuman kalau udah pergeserannya aja, kalau visual geseran. Iya, Oh, secara bisa. gerakannya sulit, tapi ketika kita ke sana mungkin minggu ini ke rumah, sana, gitu. minggu besok ke sana lagi, kalau musim hujan itu Udah sudah bergeser terlihat lagi ya? berbeda. Iya. Iya. Oh, gitu. Berarti harus ditunggu nih. Gitu. Iya. Iya. Itu memang kalau dari geologi sendiri dia yang tahu kan geologi. Kalau Iya. saya kan biasa sama Mas Habib itu dampingi. Iya. Bapak itu sih bener apa ora itu sudah berjutaan tahun. Iya. Tapi berdasarkan dari geologi itu adalah kawasan dulunya itu lautan. Laut, ya? Bukan laut yang dulu laut terus asat enggak. Iya. Cuman laut itu dasar laut keangkat karena dorongan mungkin magma. Magma, bumi. Iya, Nah, akhirnya makanya menjadi daratan. kemarin terakhir itu saya dampingi dari geologi itu pas di Pager Keji itu desanya mana ya? Pagar Keji itu masuknya berarti Purwosari. Purwosari. Itu Oh, jauh ya masuk masuk pedalaman. sana Iya, itu dampingi. betul. Dia pegang batu 2.
terus ada cairan itu, dia bilang ini usianya batu sudah 30 juta tahun, yang ini 60 juta tahun itu orang geologi. Jadi kawasan situ sampai di, kalau nggak salah sampai di Karangsambung, Kebumen itu kan di sana ada situs geologi. Ya. Jadi setiap saya ketemu orang geologi yang berbeda itu kalau ditanya Kaliluk Ulo, itu pasti saya tahu. Saya belajar di sini. Kaliluk Ulo itu kalau di sini kan kayak Kali Dadap. Nah, itu itu juga kayaknya arahnya juga sering berubah. Iya, betul. Kemarin kayak saya juga jembatan gantungnya miring gitu kan. Betul. Bahkan itu kenapa mitos dari masyarakat kenapa disebut Lok Ulo. Ulo itu kan ular. Ya, berkelok-kelok. Kelok-kelok ulo. Iya, itu cerita-cerita lucu dari masyarakat itu ada ketika tahun ini saya punya sawah. Tahun besok enggak? Iya, karena tergerus sungai ya. Nanti sungai pindah lagi. Karakternya seperti itu. Jadi Sungai Lokulo itu bisa ketika musim kemarau itu surut seperti tidak ada air sama sekali. Tapi ketika hujan itu bisa meluap sampai ketinggian di atas 5 meter. Itu yang terakhir terjadi yang akhirnya jembatan Stan Melo itu. Iya, itu akhirnya putus dan sampai sekarang belum. Itu mau digeser kok. Iya, betul. Sana itu kan. Dan itu meskipun kondisinya sudah tidak layak tetap dijadikan akses karena dari hanya satu-satunya. Di sana apa sih Malokan dan Sentana. Iya, Setana Kaliguo. Masuk Kaliguo ya. Iya, Kaliguo Lindang. Iya, nah itu. Nah, memang kalau kita bicara masalah relawan nggak ada habisnya ya. Iya. Perjuangannya luar biasa. Dan inilah pejuang-pejuang kemanusiaan yang tidak pernah memikirkan apa yang akan dia dapatkan. Mas Mondleng, apa yang ingin disampaikan nih? Kita udah 1 jam lebih loh. Ayo. Saya karena ini kebetulan di cuaca ini cukup ekstrim di akhir penghujung tahun ini sampai nanti di Februari, kami ada pesan kepada masyarakat Wonosobo khususnya untuk selalu waspada. Kita juga harus selalu update teknologi yang disampaikan dari BMKG tentang cuaca, khususnya kami sampaikan kepada masyarakat Wonosobo itu karena masyarakat Wonosobo berdomisili atau bertempat tinggal di kawasan-kawasan yang rawan bencana, terutama di musim-musim ekstrim, musim penghujan seperti ini, yang tinggal di daerah-daerah perbukitan atau di bawah lereng-lereng. Itu hanya pesan kami, tetap waspada, menjauh dari bahaya. Ketika itu ada bahaya, mencari perlindungan ke tempat yang paling aman untuk menghindari korban jiwa. Mas Habib, ada yang disampaikan? Intinya untuk seluruh masyarakat, bencana itu memang menjadi potensi yang tidak pernah bisa hilang dan tidak bisa kita hilangkan atau pindahkan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Banyak yang perlu kita lakukan dan bisa kita lakukan. Intinya pelajari bagaimana kondisi tempat kita tinggal yang paling utama. Dan kalau dulu mungkin terbiasa dengan istilah pelaporan itu kalau kejadian kecil tidak perlu, tapi kalau sekarang itu harus berubah. Sekarang kejadian kecil harus dilaporkan untuk apa? Mengetahui potensi yang barangkali suatu ketika bisa menjadi besar ya. Dan ini saya tadi juga lupa menyampaikan, hari ini tanggal 5 Desember ya. Kebetulan hari ini adalah Hari Relawan Internasional. Jadi, selamat Hari Relawan Internasional ya. Jadi selamat Hari Relawan untuk seluruh relawan di Indonesia ataupun di dunia karena internasional. Bayaran kita 1 bulan itu 30 hari. Kadang 31 hari, kadang 29 hari ya. Intinya Tuhan tidak pernah lemah teles lah. Siap. Itu kan. Dan melihat senyum dari para mereka yang mendapatkan cobaan, ada sebuah kebanggaan yang mereka bisa senyum ya. Gitu. Meskipun saya belum pernah jadi anggota SAR, saya hanya jadi temannya SAR, ngoyak-ngoyak berita tuh. Nah, kita banyak sudah ya ngulik tentang dunia relawan ini yang ternyata pertama atas dasar bahasa kemanusiaan. Mereka tidak pernah berpikir apapun. Jangankan dibayar, mereka justru bayar. Ini atribut-atribut yang ada di depan kita ini mereka dapatkan dari pertama iuran juga. Mereka menyisihkan dari mungkin uang jajannya dan lain-lain. Tapi karena memang keinginan untuk menolong sesama, mereka jadi nggak hitung-hitungan. Karena SAR atau Search and Rescue itu sebuah profesi yang sangat-sangat mulia. Tidak setiap orang bisa mendapatkan kesempatan, tidak setiap orang mau
Karena jangan berharap bahwa tugas mereka, medan yang mereka tempuh itu medan-medan yang nyaman. Itu dari kesulitan medan, nanti di lokasi juga masih berhadapan dengan kesulitan-kesulitan yang lain. Tapi yang namanya menolong itu tidak pernah berhenti bagi jiwa mereka, karena spirit kemanusiaan itulah yang menjadi dasar seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Mondreng. Oh ya, mumpung ini masih hari apa? Relawan Internasional, Internasional. selamat ya, selamat memperingati relawan secara kafah total gitu kan Mas Mondreng. Terima kasih Mas Habib. Siap. Kedatangannya di Lintas Topik, semoga bincang-bincang pada hari ini bisa mendapatkan manfaat terutama bagi teman-teman yang di luar sana, dan kita berharap di akhir tahun ini jangan lagi ada kejadian-kejadian yang luar biasa, karena memang Wonosobo sudah digelontor betul dengan kejadian-kejadian yang menguras pikiran, menguras tenaga, dan juga kasihanlah korban-korban atau warga-warga yang menjadi korban dari kejadian itu. Dan demikian bincang-bincang saya dengan teman-teman dari SAR Kaliwira, Mas Habib serta Mas Mondreng dari BPBD Wonosobo. Kita sudah mengulik lagi kiprah mereka di dunia bencana, sehingga dari apa yang kita bicarakan tentunya kita sudah terbuka pola pikirnya. Saya Ida Agus pamit dan assalamualaikum. Lintas topik, mengangkat isu, mengangkat fakta, selalu baru. Setiap cerita, setiap waktu, kami hadir bawa terang yang satu. Lintas topik untukmu dan aku, meningkat dunia tanpa ragu.